Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diterima? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Jelas. Jadi sebenarnya kabel muter-muter terus. Nggak jadi pakai begini. Nggak apa-apa ya, nggak pakai begini. Nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin ngecek presensi ya. Maka dia akan nyambung, Bu. Ini kelas A ya. Pancasila kelas A. Iya, Pak. Ya, cek ini presensi yang ada di sistem Start Al-Quran, Start UMS, ya, CID. Sudah kelihatan presensinya? Kelihatan, Pak. Ya. Saya ingin absen. Walaupun nanti silahkan ngisi absen di psikologi ya pakai huruf ya. Coba Ayu Fitria hadir nggak? Syakira hadir? Hadir, Pak. Hadir? Syakira? Benta Prayogi? Rahma Azizi Meliasani? Mana? Hadir nggak ini? Kemudian Wahyu Nur Sintasari? Umi Fadilah? Hadir, Pak. Hadirah. Safina Ilmi? Muhammad Dafa Maulana? Hadir, Pak. Tekar Galuh Putri? Hadirah, Pak. Hadirah. Ya. Muhammad Sultan Akbalul Hakim? Iqbalul Hakim? Hadir, Pak. Hadir. Anissa Hamidah? Hadir. Alam Tegar Dirgantoro? Hadir, Pak. Putri Rahayu Ningtyas? Hadir, Pak. Nadia Alicia Nuri? Hadir, Pak. Sirat Mentari Agami? Nggak hadir ya, Sirat ya. Zida Khirahimah? Hadirah. Dewi Rahmawati? Hadir, Pak. Kemudian Rifki Muhammad Fauzi? Hadir, Pak. Andi Hilmi Naufal? Hadir, Pak. Ahmad Akbar Fauzi? Hadir. Lina Safanatun Nisa? Hadir, Pak. Ammar Ali Sahbal? Muhammad Yahya Izul Islam? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Artifah Tommy Rahmawati? Hadir, Pak. Ihab Asmawi? Hadir, Pak. Iqbal Dai Saputro? Ya, Pak. Ada, Pak. Nurman Sirat
ar-rajul utama, ar-rajul sutomo. Hafid Gibran. Hadir, Pak. Fira Khairun Nisa. Mu'ad Abdussalam. Hadir, Pak. Fira hadir ya. Fira Khairun Nisa hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Mu'ad Abdussalam. Hadir, Pak. Naufal Asmar Nafi. Hadir, Pak. Ummu Maulatul Fitriyah. Maulatul Fitriyah. Mana Ummu? Baik, lanjut. Khairun Nisa Dwi Kusuma. Hadir, Pak. Kelihatan ya. Kemudian Ahmad Ihsanul Alauddin. Hadir, Pak. Salwa Aida Fitria. Hadir, Pak. Laili Nabila. Hadir, Pak. Zidan Kurnia Rahman. Hadir, Pak. Tiara Destriana. Hadir, Pak. Anissa Nur Hanifah. Hadir. Maulana Miftahun Nur. Hadir, Pak. Khaironi Makina Diningrum. Hadir, Pak. Kemudian Febriana Dwi Nugraheni. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Akmal Zaki. Hadir. Hadir Muhammad Akmal. Hadir. Ya. Atika Septiani. Atika Septiani. Awas. Hadir, Pak. Mukhlis Ardi. Faris Wiradasa. Hadir, Pak. Ilham Khairi. Hadir, Pak. Farisa Aliyatul Hikmah. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah yang hadir cukup banyak hari ini. Alhamdulillah. Apa namanya? Kalau menurut data di STAR, mahasiswa di kelas A ini ada 49 orang. Sedangkan yang hadir ada 47 orang. Ya. Yang hadir 47 orang. Pak, Nurman Ar-Rajul hadir, Pak. Siapa? Nurman Ar-Rajul. Nurman Ar-Rajul hadir ya. Rahma Azizi hadir, Pak. Rahma Azizi hadir, baik. Safina Ilmi juga, Pak. Hadir, Pak. Atika hadir, Pak. Iya, alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Baik, mata kuliah kita tentang Pancasila, pendidikan Pancasila. Apa hubungannya Pancasila dengan ilmu Al-Quran apa kira-kira? Ada yang bisa memberi pendapat? Hubungan antara Pancasila dengan ilmu Al-Quran dan tafsir apa? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa hubungan antara ilmu Al-Quran dan Pancasila? Ilmu Al-Quran dan tafsir dan Pancasila. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Sila-sila dalam Pancasila itu terangkum juga di dalam Al-Quran gitu bisa. Ini siapa yang bunyi? Yang bilang? Umi Fadilah. Umi Fadilah. Umi Fadilah. Ya. Sila-sila yang ada dalam Pancasila terangkum di dalam Al-Quran. Nah, coba yang lain punya pendapat yang lain barangkali.
Siapa yang punya pendapat yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin Pancasila bisa mewujudkan negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur seperti di Al-Quran, Pak. Pancasila dapat mewujudkan negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kalau tadi yang pertama, sila-sila dalam Pancasila terangkum dalam Al-Quran. Yang kedua, Pancasila dapat mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur sebagaimana dalam Al-Quran. Ada lagi yang pendapat yang lain? Adanya hablum minallah dan hablum minannas. Adanya hablum minallah wa hablum minannas. Itu adanya di mana? Adanya di mana? Maksudnya ada kaitannya tentang yang dijelaskan dalam Al-Quran. Baik. Adanya hablum minallah wa hablum minannas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Pancasila. Ada yang punya pendapat lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan, Fawaz. Setiap sila yang ada di Pancasila bisa ditafsirkan melalui Al-Quran, Pak. Setiap sila yang ada di dalam Pancasila dapat ditafsirkan melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Oke, nanti bisa diperdebatkan benar apa enggaknya itu ya. Siapa yang lain lagi? Yang mau berpendapat lagi? Ada? Ya, yang jelas adalah istilah-istilah yang ada di dalam Pancasila itu terserap dari terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi konsep-konsep yang ada dalam Pancasila merupakan serapan atas konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa begitu? Karena para penyusun Pancasila adalah para pemimpin-pemimpin yang Muslim, pemimpin-pemimpin Muslim. Siapa pemimpin Muslim itu yang menyusun Pancasila? Ya, yang pertama Bung Karno. Bung Karno jangan dikira bukan pemimpin Muslim, beliau adalah pemimpin Muslim. Beliau adalah pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Kota Bengkulu. Jadi beliau pernah menjadi pengurus wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Majelis Pendidikan. Ketika beliau dibuang oleh pemerintah Belanda pada tahun 36 ke Bengkulu, justru hikmahnya beliau mengembangkan dakwah Muhammadiyah di Bengkulu, mengelola pendidikan dan seterusnya. Tokoh Islam yang kedua kira-kira siapa? Ya, Muhammad Hatta. Bung Hatta juga tokoh Islam di samping juga tokoh nasionalis. Nanti yang berikutnya ada Kiai Abdul Qahar Muzakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama. Tadi kalau Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, ada Mr. Kasman Singodimedjo juga dari Muhammadiyah. Ada Abikusno Cokro Suyoso dari Sarekat Islam. Itulah maka konsep-konsep Quran tertuang di dalam Pancasila atau diserap oleh Pancasila. Ya, bahasanya tidak persis sama. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti konsep apa? Tauhid. Konsep tauhid. Qul huwallahu ahad. Tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa, kalau di bahasa Arab kan kira-kira al-ilahiyatul ahad.
atau al-ilahiyatul wahidah. Ilahiyatul ahad, ketuhanan yang maha esa, tauhid. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Adil itu udah bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an ya. Adab bahasa Al-Qur'an juga. Kira-kira orang Jawa itu punya sifat adil apa enggak? Orang Jawa bisa berbuat adil, bisa punya sifat adil karena belajar konsep Al-Qur'an. Gitu kan? Adab juga begitu. Orang Indonesia, orang Melayu, orang Jawa bisa memiliki adab yang baik, berkeadaban karena pengaruh dari nilai-nilai Al-Qur'an. Jadi ini sangat dekat ya antara ilmu Al-Qur'an dengan Pancasila. Maka tugas Anda, tugas kalian sebagai generasi muda Qur'ani yang belajar di ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ya kita jaga Pancasila. Jangan sampai keluar dari rel Al-Qur'an. Ya itu bisa saja terjadi kalau pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, aparat-aparat negaranya, termasuk rakyatnya tidak peduli kepada Al-Qur'an. Justru akhirnya memperalat Pancasila untuk apa? Ya, bisa saja Pancasila itu menjadi alat untuk membelenggu, memukul, untuk memojokkan umat Islam. Sebagai contoh, pada era komunis dulu, Nasakom, nasionalis agama dan komunis, yang sebenarnya itu gagasan dari kaum komunis. Walaupun mereka menamakan Nasakom, tapi mungkin nasionalisnya oke, komunisnya oke, tapi agamanya nggak oke. Buktinya, tokoh-tokoh Islam ditangkap, dipenjara, ditahan tanpa proses pengadilan. Seperti Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah. Di samping Buya Hamka ada tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ditangkapi oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh ideologi komunis. Ada tokoh ulama Muhammadiyah yang lain, misalnya Kiai Haji Ghazali Sahlan. Dan tentu banyak yang lainnya. Dari Nahdlatul Ulama juga banyak yang ditangkap. Bahkan yang lebih ganas lagi, pada era 48, ketika terjadi peristiwa Madiun, banyak ulama, santri, dan kiai yang dibunuh atau dikubur hidup-hidup oleh komunis, oleh paham komunis yang waktu itu tahun 48 dipimpin oleh tokoh komunis yang namanya Musso. Musso. Ya itu ya hubungan antara Pancasila dan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Jadi kalau kita lihat tadi sila yang kedua adil adab. Sila yang ketiga persatuan. Persatuan ummatan wahidah dalam bahasa Al-Qur'annya. Tilka ummatun inna hadhihi ummatun wahidah. Ya. Jadi umat manusia itu kana nasu ummatan wahidah. Pada hakikatnya, pada dasarnya umat manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai ummatan wahidah, umat yang satu. Baru manusia bisa berpecah belah karena pikirannya yang beda-beda, dorongan hawa nafsu dan kepentingannya berbeda-beda, jadilah manusia menjadi bermacam-macam.
Yang keempat ada rakyat. Rakyat itu dari kata apa dalam bahasa Al-Qur'annya? Bahasa Arabnya ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah. Rakyat, rakyat. Rakyat dari kata ra'iyah. Ar-ra'iyah itu manutun bil maslahah. Kerakyatan, kepemimpinan itu harus mengarah kepada kemaslahatan. Nah, dalam bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat itu orang yang dipimpin. Padahal ra'iyah itu kepemimpinannya itu sendiri. Iya. Ya, ar-ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini karena sebagai pengantar ya yang penting bagaimana kita, kenapa kita belajar Pancasila dan apa relasi dan korelasi antara Pancasila dengan ilmu Al-Quran dan tafsir khususnya, dan konsepsi-konsepsi Islam pada umumnya. Kalau Pak Kasman Singodimedjo itu 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu adalah bagian dari sila-sila yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya tidak terbatas. Sila-sila dalam Al-Quran jumlahnya tidak terbatas. Sementara dalam Pancasila hanya disebut 5 saja. 5 saja itu andaikan dipraktekkan dengan bagus, Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul hebat. Ya. Itu diakui oleh seluruh umat di dunia ya, bahwa rumusan Pancasila itu sangat hebat, ya, sangat hebat. Tetapi kenyataannya negara Indonesia mengalami berbagai problematik kenegaraan dan politik ya. Seperti yang sekarang terjadi. Indonesia banyak terbelenggu oleh impor ya. Harusnya kan nggak perlu impor ya. Iya. Hasil-hasil pertanian tuh nggak perlu impor. Kenapa Indonesia sekarang harus impor kedelai, impor buah-buahan? Mau makan kelengkeng saja, kelengkeng impor dari Bangkok. Mau makan jambu biji impor dari Bangkok juga. Mau makan salak yang dulu cukup salak pondok dari Sleman, lereng Merapi, sekarang harus salak impor juga. Mau makan apa lagi? Semuanya impor. Mau makan apel impor. Padahal apel Malang lebih enak daripada apel Amerika, tapi merasa bergengsi kalau makan apel impor. Nah, kalau laptop impor nggak? Karena pakai laptop, laptopnya impor apa enggak? Sebenarnya impor Pak. Bangsa Indonesia bisa bikin laptop sendiri. Bikin HP juga bisa. Tapi orang yang bisa bikin HP, bikin laptop, ketika bikin laptop sendiri malah dihukum. Ya. Dihukum karena saingan bisnis dengan bisnis impor. Bersaing dari bisnis importir. Dulu petani-petani kita, bapak-bapak kita, mungkin mbah-mbah kita, kalau menanam padi, ketika panen padinya dipilah. Padi-padi yang terbaik disimpan untuk menjadi benih ketika musim tanam berikutnya. Kalau nanam jagung, dipilih jagung-jagung yang terbaik disimpan untuk benih tanam jagung berikutnya. Kedelai juga begitu. Sekarang tidak lagi. Orang mau nanam kedelai harus beli benih. Orang mau nanam jagung harus beli benih jagung. Orang mau nanam padi harus beli benih padi.
pupuknya beli, benihnya beli, tanahnya rusak karena kelebihan pupuk kimia, nah, akhirnya impor. Nah, ini tugas kita untuk memperbaiki masa depan bangsa. Jadi kalau ini terus terjadi, anak cucu saudara nanti, saudara ini kan masih jadi anak-anak milenial sekarang ini ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah, sudah mikir nikah, kemudian punya anak, punya cucu, nah, anak cucu saudara yang akan menanggung lebih berat lagi kalau tidak segera dikembalikan dengan nilai-nilai Pancasila yang bagus tadi ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai kepada keadilan sosial. Itu kira-kira korelasinya. Itulah maka kemudian mengkaji Pancasila menjadi sangat penting. Mengkaji Pancasila menjadi sangat penting karena di samping Pancasila itu merupakan serapan dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis atau As-Sunnah, maka Pancasila sudah disepakati bersama sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Ini urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila. Ini insya Allah sudah ada di dalam psikologi ya. Jadi untuk perkuliahan kita mungkin mengawali perkuliahan di semester ini masih secara online atau daring. Cuman nanti kita tunggu perkembangannya. Ada perkembangan yang menggembirakan bahwa penyebaran COVID-19 sudah mulai landai menurun, sehingga ada kemungkinan mungkin bulan Oktober ya, bulan Oktober kita akan memulai perkuliahan mungkin blended dulu ya. Blended itu campuran online dan offline. Tapi ini pimpinan universitas masih mempertimbang-timbangkan, termasuk juga beberapa fakultas. Mungkin fakultas kita juga akan melakukan survei termasuk kepada mahasiswa sejauh mana kesiapannya kalau kita laksanakan perkuliahan secara offline. Nah, sekarang dalam istilah yang baru, kalau pembelajaran jarak jauh namanya PPJ. Sekarang, ini salah milih Zoom ini saya. Salah milih Zoom yang free ya, sehingga dibatasi 10 menit itu. Nah, 10 menit. Salah milih Zoom-nya, harusnya Zoom yang bayar. Yang bayar saya udah punya. Nanti nggak apa-apa kita pindah Zoom yang bayar. Ini tinggal diberi 10 menit lagi. Jadi mungkin bulan Oktober nanti akan ada pengumuman, mungkin blended itu campuran antara online dan offline. Cuman kita perlu survei sejauh mana kesiapan para mahasiswa untuk datang ke Surakarta. Ini kan masih banyak yang dari rumah. Nah, kapan kira-kira siap datang ke Surakarta? Kemudian persyaratan-persyaratan kalau datang ke Surakarta seperti apa? Ya. Apakah harus semuanya vaksin? Apakah harus swab? Apakah swab antigen atau swab PCR? Ya. Itu yang memerlukan kesiapan-kesiapan tertentu, karena swab harus bayar juga. Kalau
vaksin mungkin bisa ikut program-program vaksin yang gratis. Mudah-mudahan sebagian besar sudah pada vaksin sehingga nanti kalau sudah saatnya harus datang ke Solo sudah siap. Nah, sebelum itu maka kita menggunakan platform perkuliahan kita. Ini pakai Zoom seperti ini atau Google Meet, tapi tadi Google Meet ada trouble ya. Saya hanya munyer-munyer saja itu enggak nyambung-nyambung. Akhirnya kita ganti pakai Zoom. Ya. Di samping Zoom kita menggunakan psikologi, tapi ini saya juga sedang menyiapkan menggunakan nanti open learning. Nah, maka mungkin psikologi kita lakukan sampai UTS. Selesai UTS kita pindah ke open learning. Itu untuk media perkuliahan online secara tertulisnya. Ya, jadi dengan blended ini, kalau offline nanti mungkin menggunakan waktunya separuh waktu bisa jadi. Karena prokes masih harus diterapkan, otomatis waktunya dibatasi, ruangannya juga dibatasi. Itu mungkin kemungkinan-kemungkinannya. Nah, mata kuliah yang disajikan di semester ini tentu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, ini apa namanya? Capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Artinya dengan mempelajari Pancasila itu, 5 sila itu, atau pendidikan Pancasila, satu, mahasiswa mampu mendeskripsikan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, mampu menjelaskan dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila, mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Dalam bahasanya Muhammadiyah, Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi mengidentifikasi, menjelaskan juga apa yang dimaksud negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan visi, misi, tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, mampu mendeskripsikan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila secara menyeluruh, secara umum. Ini adalah CPMK pada bab 1, ya pertemuan-pertemuan awal ini CPMK-nya ada 5. Tapi nanti secara keseluruhan kita akan mendalami capaian-capaian pembelajaran yang lain. Seperti misalnya sejarah Pancasila, baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Mempelajari juga hubungan Pancasila dengan budaya, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia. Pancasila pada era BPUPKI. Pancasila pada masa PPKI dan seterusnya sampai Pancasila pada era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde sekarang ini. Sekarang ini termasuk masa reformasi atau tidak? Sekarang ini sudah post-reformasi, pasca reformasi. Artinya banyak orang yang menganggap sekarang ini sudah enggak reformasi lagi. Nah, karena nilai-nilai reformasi sudah dikubur oleh bangsa ini sekarang. Nah, ini sebagai stimulan untuk mendalami capaian pembelajaran tadi. Yang pertama, bagaimana pendapat saudara dengan dosen yang tidak memiliki latar belakang relevan namun mengajar pendidikan Pancasila? Itu kita punya pendapat sendiri.
saya secara kesarjanaan perkuliahan saya S1, S2, S3 tidak merupakan pendidikan Pancasila. Saya ini tidak lulusan prodi Pancasila. Tetapi pada tahun 2010, 2011 sampai 2012 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai anggota PP Muhammadiyah, Majelis Tabligh, diutus oleh PP Muhammadiyah untuk mengikuti program pendidikan Lemhanas. Nah, dari situlah oleh universitas saya ditugaskan karena lulusan Lemhanas, ditugaskan untuk memberikan materi pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Lemhanas yang dilakukan 1 tahun lebih itu dianggap sama dengan memperoleh pendidikan pada prodi pendidikan Pancasila. Nah, yang kedua, menurut saudara bagaimana perkuliahan pendidikan Pancasila yang ideal? Nah, ini saya kira penting ini ya. Saudara harus punya pandangan nih, pendapat ini. Mungkin beberapa kalimat ya. Bagaimana perkuliahan pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi. Lebih khusus lagi di Fakultas Agama Islam. Lebih khusus lagi di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tolong itu pertanyaan kedua ya. Bagaimana pendapat saudara pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi? Kemudian di perguruan tinggi Islam, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin yang perlu saudara jawab itu malah pertanyaan yang kedua ini saja, stimulan yang kedua. Yang lain-lain itu bisa diwakili oleh pertanyaan kedua itu. Kan ini bagaimana menurut saudara dengan masih munculnya konflik horizontal dan vertikal. Di mana di seluruh desa dilayani. Itu apa? Suara apa itu? Kemudian jika saudara dalam masyarakat yang mengalami konflik, ini kan masih sama ya, konflik, gesekan, perselisihan antar umat beragama, itu yang ketiga, 4, 5, 6 itu hampir sama semuanya. Yang terpenting justru yang kedua itu. Bagaimana perguruan pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi Islam, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya minta masing-masing punya pandangan, jawaban ya, kalimat untuk menjawab itu. Dan untuk menjawab itu saya beri waktu sampai besok sore. Saudara menjawab, kemudian dimasukkan di